Tapi temuan KPK, 84% kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Dan kemudian memberi dia facilitation payment. Proyek. Itu temuan loh. Dan faktanya kemudian banyak yang ditangkap. DPRD kayak, bupati kayak ini kayak gitu. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD menunjukkan jerat korupsi masih menghantui para politisi yang menjabat kepala daerah atau caleg. Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum Apeksi di Menara Kompas, Jakarta, Selasa 7 Maret 2023, Mahfud menyebut pilkada dan penyelenggaraan pemerintah daerah masih kental dengan korupsi. Situasi ini tidak membuat pemerintah berpangku tangan. Setidaknya ada 3 upaya mengurangi korupsi, yaitu sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia, dan digitalisasi pemerintahan. Terkait perundang-undangan, Mahfud menyebut ada 2 undang-undang yang sangat krusial untuk dibahas dan disahkan oleh DPR, yaitu RUU tentang perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan transaksi uang kartal atau tunai. Coba, mari kita ini perjuangkan nih 2 undang-undang ini. Mudah-mudahan sebelum tahun 2024, 2 undang-undang ini udah bisa disahkan. Presiden sudah bicara, mari kita cari cara khusus agar ini bisa diterima apa ini. Agar DPR setuju nih undang-undang ini. Suap untuk memuluskan proyek dan tipu-tipu pengadaan proyek menjebak para kepala daerah. Tahun 2022, 8 wali kota bupati terjerat korupsi dan dijaring Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud, Bupati Langka Terbit Rencana Pranginangin, mantan Bupati Buru Selatan Tagob Sudarsono, Bupati Bogor Adi Yasin, Wali Kota Ambon Richard Lauhena Pesi, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dan Bupati Pemalang Mukti Agung. Wartawan harian Kompas Antonelli yang juga hadir dalam diskusi Kompas Collaboration Forum Apeksi menyebut, jika selama 2004 hingga 2022 terdapat 1.519 tersangka yang ditangani KPK. Dari jumlah itu, 155 tersangka diantaranya merupakan bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Tapi upaya untuk menutup celah korupsi masih perlu perbaikan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap sistem digital di pemerintahan bisa terjadi secara keseluruhan. Di tempat saya pribadi di Kota Surabaya itu tidak ada lagi Pak yang kami lakukan dengan model manual. Mulai kami perencanaan sampai kami melakukan pelayanan publik sampai apapun saya haramkan melalui manual. Semuanya pakai transparan. Saya kemarin pada waktu BPK meriksa, saya juga sampaikan, Pak, mohon maaf jangan pernah ditanya lagi terkait bond. Karena semuanya sudah ada di aplikasi, ada di server. Silakan buka server itu untuk dilihat beli di mana. Sehingga tidak ada lagi yang manual. Alhamdulillah pada hari ini BPK-nya sudah menyampaikan, sudah Pak Wali kita lihatnya dari sana karena kita sama. Terus yang kedua, yang ketiga Pak, kalau kita ini ingin transparansi terjaga, kami di pemerintah kota itu seandainya kami pajak Pak, ini dengan dinas kantor pajak, saya minta pajak itu kalau lelang itu ada SPP tahunan, bulanan. Itu saya bilang pajak sifatnya rahasia. Tapi apakah mungkin kalau kita ini ngeklik nembak ke sana nomor NPWP ini masuk di tempat kami tidak usah ada duitnya Pak. Tapi sesuai sudah. Itu aja alhamdulillah Pak. Enggak pernah bisa Pak. Mulai saya dari ketua WLP sampai jadi wali kota enggak pernah bisa. Jadi harusnya kalau sudah pelelangan itu timbal baliknya sudah lewat elektronik, tidak lagi kami melihat secara manual. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jo Hermansyah Johan pada Januari 2022 menilai, korupsi sangat memprihatinkan dan menjadi kanker bagi negara. Korupsi terus-menerus terjadi karena kepala daerah sedang menyiapkan dana untuk pemilu 2024. Sebagian akan maju di periode kedua, sebagian lainnya akan bertarung dalam pemilihan gubernur atau bahkan sebagai legislator. Kasus korupsi di daerah diperkirakan akan semakin banyak terungkap menjelang pemilu 2024.
Besarnya dana yang harus disiapkan kandidat yang akan berlaga di pemilu 2024 menjadi pintu masuk yang berpotensi menjerumuskan kandidat terpilih ke penjara akibat korupsi.